Nah, sekarang kita akan jelaskan bagian-bagian atau packing list apa saja yang ada di dalam satu paket DUS 60 ini. Nah, yang pertama pastinya adalah main unitnya, ini alatnya. Kemudian ada prop atau sensor ini, terdapat satu buah. Kemudian ada baterai alat. Kemudian ada ultrasound transmission gel seperti ini. Kemudian ada kabel untuk ground. Kemudian ini kabel untuk daya listrik AC. Kemudian ada gantungan ini untuk menggantung sensornya nanti. Ini bisa dipasangkan ke bagian main unitnya. Kemudian terdapat buku panduan dan manual book, serta ada USB flash disk, ada 2, dan ada beberapa baut untuk memasang stand ini. Nah, selain itu pastinya juga ada kartu garansi dan juga sertifikat produk. Oke, sekarang kita akan uji coba pasangkan sensor dan juga kita nyalakan alatnya. Nah, oke, sekarang kita pasangkan propnya ke bagian belakang alat. Nah, di bagian belakang alat ini terdapat 2 buah soket untuk sensornya. Tapi untuk yang prop yang sudah disediakan hanya 1. Kita bisa membeli secara opsional untuk prop yang keduanya. Ini kita kunci seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan daya dari baterai maupun daya listrik AC. Di sini saya akan menggunakan yang AC dulu. Nah, di sini baterai kita bisa masukkan, semisal baterainya masih belum terisi, kita pasangkan dulu ke alat. Kemudian kita pakai listrik AC. Nah, di situ akan mengisi daya baterai ini secara otomatis. Kemudian baterai kita pasang di bagian sini. Ganjel. Nah, oke. Itulah dipotong. Itu masih ngerekam kan ya. Kemudian kita pasangkan kabel AC di sini untuk sumber tegangan AC. Dan untuk ini adalah kabel ground, bisa kita pasangkan di sini. Kita sambungkan dengan grounding yang baik. Nah, sekarang saya akan memasang ke sumber daya dan kita akan nyalakan alatnya. Nah, setelah kita install propnya dan sumber tegangan yang akan kita pakai, kemudian kita tekan tombol power yang terdapat di belakang terlebih dahulu. Nah, setelah ditekan, kita bisa buka alatnya. Nah, seperti ini tampilan dari alatnya. Nah, untuk bagian samping alat terdapat wadah untuk meletakkan sensornya. Selain dapat pula kita gantung di stand yang tadi itu. Tapi di sini saya tidak memasang standnya. Nah, untuk bagian bawahnya terdapat wadah untuk meletakkan gelnya. Oke, setelah sudah kita tekan bagian belakangnya, kemudian kita tekan tombol power yang ada di depan juga. Nah, kemudian alat akan menyala dan akan langsung masuk ke mode pengukuran. Nah, jadi prinsip alat yang bisa kita sebut USG ini adalah nanti sensor ini kita gunakan untuk meneliti di bagian tubuh pasien seperti itu,
setelah sebelumnya si pasien kita beri gel terlebih dahulu. Jadi nanti ketika ingin melakukan pengujian, pasiennya kita beri terlebih dahulu gel ini, kemudian kita bisa scan menggunakan sensor yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan jelaskan mengenai tombol-tombol dan juga beberapa fitur yang terdapat di keyboard ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tombol-tombol yang ada pada keyboard ini. Nah, seperti komputer di sini terdapat keyboard QWERTY seperti ini, dan juga beberapa fungsi-fungsi lain yang terdapat di bagian bawah keyboard. Fungsi-fungsi khusus ya, ini tidak ada di keyboard pada umumnya, tapi untuk kontrol, shift, caps lock ini masih ada. Bentuknya juga sama persis. Nah, kemudian bagian samping sini terdapat tombol untuk TGC. Kemudian ada acoustic power untuk menyesuaikan, ini tombol putar. Dan kemudian ada 3 buah indikator di bagian sini, seperti indikator tegangan dan juga baterai. Nah, kemudian bagian sini terdapat tombol info pasien ketika kita ingin menginput informasi mengenai pasien baru, atau kita juga bisa melihat data pasien yang lainnya. Kemudian ada tombol save, terus ada tombol reverse seperti ini untuk mengubah membalikan gambar, lalu ada clear untuk mereset settingan. Nah, di bagian samping sini terdapat beberapa tombol seperti pengaturan gain, lalu ada tombol untuk print. Ini dipakai ketika alat kita terkoneksi dengan printer. Kemudian di bagian sini terdapat tombol pengaturan untuk depth atau kedalaman penetrasi dari sinyal ultrasoundnya. Dan ada tombol freeze untuk menyimpan gambar. Nah, di bagian sini terdapat mode-mode tampilan, ada beberapa tampilan yang ingin dipakai oleh user. Sini ada 1, lalu kita bisa mengganti ke 2 tampilan atau 4 tampilan dan sebagainya. Nah, untuk bagian sini, untuk bagian tengah terdapat menu Cine untuk merekam. Kemudian ada tombol komen untuk memberikan komentar di bagian layar nanti. Kemudian ada tombol body mark, ada tombol measure, tombol set, tombol change, dan tombol back. Nah, di bagian tengah sini ada trackball untuk mengatur posisi kursor. Oke, kemudian di bagian layar sini terdapat beberapa bagian. Nah, di bagian sini terdapat data, di bagian atas terdapat data pasien. Kita belum isi di sini. Untuk mengisinya kita bisa tekan tombol new pasien di bagian bawah keyboard. Di sini nanti akan muncul nama, ID, dan sebagainya. Kemudian di sini ada indikator untuk nilai gain, nilai IP, dan lain-lain. Kemudian bagian sini terdapat tanggal dan juga jam. Kemudian untuk hasil pengukuran terdapat di layar sini, layar utama. Nah, di bagian sini kita bisa munculkan menu. Kita tekan tombol menu pada keyboard. Muncul. Nah, di sini ada B mode menu. Nah, untuk mengganti menu kita bisa juga tekan beberapa tombol di bagian atas keyboard seperti file preset menu, lalu ada menu file seperti ini, dan juga menu pengukuran seperti tadi itu. Nah, kemudian untuk bagian sini juga kita bisa ganti-ganti warna dengan tombol colorize bagian di keyboard nih. Ini warna kuning, warna biru, warna merah yang tadi, kemudian warna hitam.
hijau, di merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu tadi gambaran tentang alat DUS 60 Ultrasonic Diagnostic Imaging. Nah, semoga infonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.